dipersilakan memasuki ruangan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salve. Salve. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang diwakili oleh Ibu Kepala Bidang PAUD, yang kami hormati Ketua Yayasan Asti Dharma Cabang Saumlaki, yang kami hormati Koordinator Wilayah, yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas, yang kami hormati Bapak Pastor Paroki Hati Kudus Yesus Olive Barat, yang kami hormati pimpinan bersama para suster PBHK, yang kami hormati orang tua murid TK Josefa, dan yang kami cintai dan kami banggakan wisudawan wisudawati TK Josefa. Kami ucapkan selamat datang dalam acara pengukuhan wisudawan wisudawati TK Josefa Angkatan 16 tahun ajaran 2022-2023. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin berdiri, anak-anak ikut berdiri. Doa pembukaan kami minta kesediaan Bapak Pastor Paroki membawa kita dalam doa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Perkenankan saya memimpin doa ini dalam cara agama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Sang Pembebas umat manusia, ketika dunia ini mengalami dosa asal, Engkau tak membiarkan kami untuk jatuh binasa. Tetapi Engkau telah mengutus bagi kami Sang Penyelamat dunia,
Yesus Kristus namanya. Dari namanya yang kudus ia datang sebagai Tuhan pembebas umat manusia, agar kami menyadari sungguh betapa pentingnya hidup dan kehidupan. Tuhan Yesus, Engkau datang sebagai seorang guru untuk mengajarkan tentang betapa besarnya didikan kebijaksanaan-Mu bagi gereja dan perkembangannya. Pandanglah dengan penuh kasih sayang agar kami para pencinta pendidikan di tempat ini, bahkan di wilayah dan negeri tercinta ini. Ada begitu banyak umat manusia yang telah mengabdikan dirinya bagaikan pahlawan tanpa jasa, mengajarkan batu-batu ini menjadi sebuah batu kehidupan. Hari ini kami berdiri di alma mater tercinta TK Yosefa ini, hendak melepaskan anak-anak kami dalam ribaan cinta dan kasih. Terima kasih para guru, terima kasih mama dan papa, terima kasih semua pemerhati pendidikan. Karena tanpa kalian negeri ini tak bisa untuk dimerdekakan dari kebebasan itu sendiri. Maka Tuhan utuskan Roh-Mu yang kudus, roh kebijaksanaan dan pengetahuan turun atas diri kami semua, agar kami selalu berjuang untuk mendidik dan memanusiakan manusia Indonesia tercinta, agar berguna bagi bangsa, negara, dan tanah air serta gereja. Dikau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Pastor Paroki. Selanjutnya laporan kepala sekolah. Yang kami hormati Bapak Ibu pengawas sekolah yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang kami hormati Ketua Yayasan Asti Dharma Cabang Somlaki. Yang kami hormati Pastor Paroki Olilin Baru. Yang kami hormati para suster pimpinan Suster Bunda Hati Kudus Somlaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve. Salve. Sebagai umat yang percaya, saya mengajak kita sekalian untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan karunia-Nya kita dapat mengikuti kegiatan wisuda TK Yosefa Somlaki angkatan ke-16 pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, hari ini kami keluarga besar TK Yosefa sangat bersyukur dan bahagia karena hari ini boleh mewisudakan 24 siswa dan siswi kami yang telah kurang lebih 2-3 tahun bersekolah di KB kelas A dan kelas B. Sesungguhnya jumlah siswa TK Nol Besar berjumlah 33 yang masih aktif sampai pada akhir 2022 dan 2023. Namun karena ada satu dua hal yang tidak memungkinkan, jadi 9 anak tidak diwisudakan dan diwisudakan 24 anak. Hadirin yang saya hormati, sesungguhnya merupakan suatu kegembiraan dan kebahagiaan bagi kami bermain, bersekolah bersama dengan para siswa kami ini. Mereka adalah anak-anak yang cerdas, kreatif, dan penuh kegembiraan. Lihat saja kesenian mereka dan kegembiraan mereka. Mereka layak mengalami hal ini. Hari ini adalah merupakan hasil dari kerja keras mereka yang biasanya bersama dengan orang tua membangunkan mereka di pagi hari walaupun dengan macam-macam, tapi akhirnya bisa juga menyiapkan diri untuk datang ke sekolah. Mungkin juga seringkali harus dipaksa dan dimarahi agar bisa bangun pagi untuk datang ke sekolah. Dan mereka layak untuk lulus dari TK Yosefa.
Baiklah kita memberi tangan bagi anak-anak yang tercinta ini. Hadirin yang saya hormati, untuk semua ini layaklah kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersinergi dengan kami, pihak sekolah, untuk mendidik anak-anak ini sehingga bisa menulis dan membaca, tetapi lebih dari itu bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas, ceria, dan berkarakter. Terima kasih juga untuk semua pihak yang telah membantu mensukseskan kegiatan wisuda di hari ini. Kepada anak-anakku yang akan segera memasuki pendidikan lanjut di SD pilihannya masing-masing, saya berpesan, Ibu Mia, Emma, Ibu Ina, Ibu Tika, Ibu Lis, dan Ibu Nika berpesan, jadilah anak yang baik di mana saja kalian bersekolah. Berusahalah untuk selalu membuat senang semua orang yang kalian jumpai di sekolah yang baru nanti. Raihlah cita-citamu agar dapat menjadi kebanggaan orang tua, alma mater PK Josefa, keluarga dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanjung. Demikian laporan serta ungkapan syukur dan kebahagiaan kami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menolong kita semua. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Sambutan Ketua Yayasan Asti Dharma Cabang Somlaki. Sebelum saya memberikan sambutan, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang untuk kita semua. Yang pertama, Ibu Kabid PAUD TK dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang terhormat Bapak Korwil Kecamatan Tanimbar Selatan. Yang terhormat Bapak Pastor Paroki RD Monsius Ongerwalu, dan Bapak Ibu tamu undangan sekalian, para suster, orang tua dari ke-24 siswa-siswi wisudawan dan wisudawati. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya agak terlambat karena kita di SD juga lagi pembagian laporan pendidikan, sehingga saya memang terlambat sedikit. Patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan kasih-Nya bagi kita semua, sehingga pada hari ini kita semua boleh diundang untuk ikut terlibat dalam kegiatan yang sangat penting ini. Ibu Kepala Sekolah PK Josefa yang kami hormati, bersama dengan seluruh guru pegawai, orang tua, dan siswa-siswi. Kami dari pihak Yayasan Asti Dharma Maluku Cabang Somlaki, kami hanya menyampaikan limpah-limpah terima kasih atas kerja keras Ibu Kepala Sekolah, Dewan Guru. Memang tidak gampang untuk mendampingi anak-anak usia dini. Namun karena Tuhan memanggil para guru untuk boleh bekerja di ladangnya, lebih khusus di PAUD dan TK. Mengapa? Karena Tuhan melihat bahwa ibu-ibu guru ini punya bakat, talenta, dan kemampuan yang lain daripada lain. Mengapa saya berani mengatakan? Kalau kita melihat semua PAUD dan TK, jangankan hanya di Tanimbar,
hampir seluruh seantero Indonesia tidak ada bapak-bapak yang menjadi guru PAUD dan TK. Bapak-bapak boleh berbangga dalam hal lain, maaf Bapak Korwil, tetapi untuk membina anak-anak PAUD dan TK itu cuma ibu-ibu. Maka mari kita berikan aplaus untuk kaum ibu karena itu sangat berarti. Dan itu kenyataan yang kita alami di lapangan. Maka sekali lagi Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mia bersama dengan Dewan Guru, seperti yang saya katakan, kami yayasan tidak memberikan apa-apa. Hanyalah kami berdoa agar Ibu Kepala Sekolah bersama dengan guru-guru tetap memperoleh rahmat, berkat, dan kekuatan untuk membantu kami Yayasan Asti Dharma khusus di Tanimbar tercinta Bumi Duang Lolat ini, agar TKI Sefa ini dia tetap jaya sampai akhir dunia. Mengapa? Karena kalau dilihat TK-nya dia di Pulau KTU ini, itu semua TK mereka cari di posisi utang. Tapi kenapa anak-anak dari Tumbur bahkan dari semua pasti datang ke TKI Sefa? Berarti TKI Sefa ini dia punya nilai plusnya ada. Maka itu sekali lagi Ibu Mia dan Ibu Guru, pertahankanlah jati dirimu dan pertahankanlah kualitas TKI Sefa. Kami para suster tetap mendoakan dan mendorong dengan memberikan semangat. Tidak ada apa-apa yang kami berikan. Anak-anak yang tercinta boleh memilih sekolah, tetap ingat Pastor Paroki ada yang berdomisili di Paroki Hati Kudus Olilik Barat. Saya mau katakan, lanjutkanlah langkahmu ke SD Don Bosco 1. Yang bukan tinggal di Olilik boleh memilih sekolah lain, tapi yang merasa diri bahwa dia di Paroki Hati Kudus Olilik Barat wajib ke SD Don Bosco 1. Pastor Paroki dan saya ketua yayasan kawat terus sebagai kepala sekolah. Mengapa Bapak Ibu orang tua? Agar pembinaan pendidikan, spiritualitas, semangat Asti Dharma itu dia berjenjang dari TK dia ke SD Don Bosco 1. Saya kita tidak punya SMP. Jadi yang penting TK, SD sudah kuat, dua ini dasarnya sudah kuat, maka mereka ke SMP manapun mereka tidak mudah untuk digoyang atau diombang-ambingkan oleh ombak dan gelombang. Itu saja, mohon maaf, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom, sampai. Sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang diwakili oleh Ibu Kabid disilakan. Ya, terima kasih Mercy. Sebelum saya menyampaikan sambutan, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang seharusnya hari ini kita hadir bersama dengan Bapak Kepala Dinas. Kalau Bapak Kepala Dinas ada, biasa saya harus menjadi penonton bersama dengan Bapak Korwil. Tetapi karena beliau memang tidak bisa menjalankan tugas, kalau tidak salah dari luar daerah, dan kemarin juga sudah dari Bapak Sekretaris Dinas, sehingga hari ini saya ditugaskan untuk bisa membawa sambutan mewakili beliau-beliau yang ada di Dinas Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan shalom. Salve. Salve. Ya, anak-anak, salve. Salve. Kita berikan aplaus dulu untuk 24 anak-anak. Sebagai umat yang percaya, patutlah kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena atas bimbingan dan perlindungan, maka seluruh rangkaian pendidikan dari anak-anak TKI Josefa yang telah dilakukan, baik ada yang mungkin 2 tahun melewatinya, ada yang 3 tahun karena usia Ibu Gesek, hari ini tuntas.
bersyukur karena Bapak Ibu orang tua yang mendampingi para bunda-bunda ini sudah menjadi panitia yang hebat, sehingga berbagai rangkaian persiapan pelaksanaan pelepasan hari ini bisa berjalan di dalam kendali Tuhan. Pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya untuk yayasan yang menyelenggarakan sekolah atau pendidikan anak usia di TK Josefa. Terima kasih sudah menjadi mitra pemerintah untuk bisa sama-sama menyiapkan generasi emas yang cerdas, yang berkarakter, yang berintegritas, dan siap untuk memasuki jenjang SD dengan selalu ceria dan bahagia. Bahagia ini penting, Bapak Ibu. Karena dalam program nasional yang dijalankan oleh Mas Nadiem Makarim, Pak Menteri, anak-anak dari PAUD sampai kelas 1 dan 2 harus dibuat dan dikondisikan dengan tetap belajar dan bahagia. Tidak ada lagi tes kalistung, suster, untuk SD dan posko 1. Walaupun ada di antara kita yang mungkin bisa membaca dan menulis, tetapi di dalam penerimaan sekolah dasar tidak ada tes kalistung. Anak-anak harus dipakai rotan, harus dituntut untuk bisa membaca. Tidak bisa ya Bapak Ibu. Transformasi dan transisi PAUD ke SD itu mereka harus tetap happy seperti di PAUD, dan mereka tidak boleh dipaksakan untuk kurikulum-kurikulum yang membuat mereka nanti menjadi takut untuk ke sekolah. Mereka kan menjadi malu ketika teman-teman yang lain nanti kalau sudah di SD kan ketemu dengan berbagai teman nih, bisa membaca, lalu kenapa kakak tidak bisa baca? Nanti biar orang tua paksa dengan apapun, dengan tuntutan-tuntutan yang tadi, mereka tidak mau masuk sekolah. Sehingga dari sini, dari mimbar ini, saya berharap mulai kelas 1-2, anak-anak harus tetap happy, harus tetap bahagia. Biarlah mereka bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Kurikulum harus disesuaikan. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena selain sudah bisa menyelenggarakan seluruh kurikulum, Kepala Sekolah ini cerdas, Bapak Ibu. Selain dia bisa mendapat dana BOP non-fisik tahap 1 dan 2, satu-satunya sekolah di Tanimbar Romo yang mendapat DAK fisik 1,2 miliar hanya Ibu Josefa dan bunda-bunda lagi. Tahun ini penambahan 3 ruangan dan rehab akan dilakukan. Tentu ada berproses di ULP dan sebagainya, dan itu menunjukkan kecerdasan kepala sekolah. Biarlah yayasan masih tetap mempertahankan beliau karena gesit dan bisa mendapat dana negara baik fisik maupun non fisik. Ya. Terima kasih Ibu, tetap semangat walaupun mungkin gaji atau pendapatan tidak sebanding dengan pelayanan. Bapak Ibu, saya sering bilang cinta kedua anak-anak putra putri kita itu bunda-bunda di sekolah. Kalau di rumah mama nomor 1, tapi kalau di sekolah pasti bunda-bunda. Maka saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Selin, kepada Ibu Emma, Ibu Tika, Ibu Dika, Ibu Ina, dan Ibu Lis. Tuhan memberkati ibu-ibu, percaya bahwa melayani anak-anak, berkat Tuhan kembali kepada ibu dan keluarga dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dan dalam apapun yang kau kerjakan. Saya juga berpesan tetap bertugas sebagai seorang pendidik yang berintegritas, menyambut anak-anak sebelum anak-anak datang ke sekolah, membersihkan ruangan, dan juga menyelenggarakan semua, dan anak-anak harus bahagia. Kalau ada masalah di rumah, cukup di rumah. Jangan bawa lagi lalu anak-anak jadi korban. Bunda sudah marah-marah, hancur sudah generasi ini. Tetapi profesional, dan biarlah semua yang ibu-ibu lakukan, Tuhan membalas itu semua. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada 24 anak-anak, sebenarnya 33. Tadi saya mendapat bisikan bahwa 9 anak masih sesuai usia, belum. Kalau di transisi PAUD Bapak Ibu, jika anak itu mendapat rekomendasi dari psikologi, karena
dia layak untuk masuk ke kelas 1 bisa. Cuma kajian ini masih cukup sulit untuk dilakukan karena kita di sini psikologinya yang saya tahu Bapak Ben, ya, harus ada kerjasama. Tetapi kalau memang dianggap belum bisa, silakan adik-adik yang 9 orang ini lanjut saja. Ya, kalau Tuhan Yesus sayang tahun depan mereka bisa. Mohon maaf, saya bisa minta tisu ya, panas. Saya formal sekali pakai jas, jadi panas Bapak Ibu. Ya. Dan kepada orang tua, terima kasih sudah mempercayakan putra putri Bapak Ibu untuk belajar di TK Josefa. Kepada orang tua saya berpesan, anak-anak ini tidak pernah minta untuk dilahirkan di dunia ini. Bapak Ibu yang menghendakinya, baik dalam kehidupan Bapak Ibu ataupun titipan dengan cara Tuhan. Untuk itu saya berpesan untuk bisa membimbing, mencintai anak-anak ini, berikan dia kasih sayang, hak sebagai anak, cintai dia, lalu kemudian penuhi seluruh kebutuhannya. Lihat dia Bapak Ibu, jangan sampai SD, SMP, tapi sampai SMA, SMK, selanjutnya dia akan kuliah, dia sukses, lalu kemudian akan menjadi orang tua dan akhirnya menjadi orang tua yang bertanggung jawab seperti kita di saat ini. Cintai mereka dan hilangkan kekerasan baik psikis maupun yang lainnya. Cintai mereka dan bantuan Bapak Ibu sangat penting karena di seluruh PAUD itu saya dengar komite orang tua itu yang punya peranan penting untuk pelepasan PAUD di sekolah ini. Makanya pada saat ini kita berikan aplaus dulu untuk Papa dan Mama sudah jadi mitra dari sekolah, sudah siap semua yang baik. Tuhan memberkati. Bapak Ibu ada di antara kita juga Bapak Koordinator Wilayah bersama dengan Ibu Walayo, ada Ibu Pengawas. Mereka ini juga yang biasa menilai sekolah ini 8 standar pendidikan jadi atau tidak. Pasti jadi. Jadi kalau sekali-sekali ada kehadiran mereka Bunda, tolong dilayani untuk nanti mereka tidak marah-marah. Sekarang mereka belajar ini harus yang santai dan bahagia, ya bersenang-senang. Terima kasih untuk selalu melihat pendidikan ini agar bisa lebih maju lagi. Bunda-bunda yang luar biasa dan Papa Anda satu, ada juga yang lain teman-teman. Kita tetap menjadi mitra untuk sama-sama memajukan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu, Tuhan sajalah yang akan memberikan berkat dan karunia kepada Bapak Ibu untuk bagaimana menjadi orang yang punya peranan penting dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selamat dan proficiat kepada 24 anak. Anak-anak, hai. Tetap menjadi anak Indonesia yang ceria dan bahagia, yang selalu bersemangat kalau ke sekolah, menjadi anak-anak yang takut Tuhan, dengan dengaran orang tua, patuh kepada guru, dan kelak 18 tahun atau 20 tahun kalian akan menjadi polisi, tentara, ASN, ibu guru, dokter, dosen, romo, pendeta, apapun itu kejar. Kalau hari ini mama jadi ibu guru, besok dong jadi dosen. Kalau hari ini bapak jadi polisi, besok dong jadi apa? Amin anak-anak? Amin. Tuhan memberkati dan saya tutup dengan sebuah kalimat bijak. Pendidikan adalah jalan untuk menghapus lara dan nelangsa cinta, memantaskan diri melalui etika, cinta, dan karya, bukan untuk saya, kamu, dia, atau mereka, melainkan untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan shalom. Salam. Terima kasih disampaikan Kepala Bidang PAUD. Selanjutnya kita masuk kepada acara pengukuhan wisudawati. Aloysius Penyoboy.
Mary Barnike Buarleni. Maju Mary. Hai Mary. Jadi namanya seperti Tasha punya mama. Selamat ya. Jadi orang hebat ya. Semangat sayang. Oh dia sempat minta
Kita ucap ikrar anak TK. Ada ketemu ada rekam dari belakang kesan minggir sempele Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada Saudara. Senyummu yang membuatku senang.
Selanjutnya mohon pastor paroki untuk boleh dapat memberikan berkat dan penempatan tangan kepada anak-anak terkasih. Tuhan bersamamu, berkat Allah dari surga turun melimpah atas keluarga turun, orang tua serta yayasan dan pendidikan persekolahan, dan secara khusus untuk masa depan dari PKI Sepa Angkatan 19 ini. Semoga Tuhan selalu melindungi anak-anak ini sampai mencari cita-cita hidup mereka dan akhirnya berguna bagi keluarga, gereja, bangsa dan tanah air, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai. Kamu dari? Terima kasih kepada pastor paroki. Anak-anak dipersilakan duduk kembali di tempat. Selanjutnya kita akan masuk sambutan wakil wisudawan-wisudawati. Kepada anak yang telah dipersilakan. Selanjutnya sambutan wakil orang tua wisudawan-wisudawati. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom.
bersama selaku insan yang percaya patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenaannya kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka pelaksanaan wisuda bagi anak-anak pada TK Yosefa angkatan ke-16. Bapak Ibu sekalian, mengawali sambutan saya sebagai perwakilan dari orang tua, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Sekolah serta jajaran Dewan Guru yang telah memberikan kepercayaan itu kepada saya. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, pendidikan anak usia dini merupakan satuan pendidikan yang diberikan kepada anak sejak lahir hingga anak berusia 6 tahun dengan memberikan rangsangan pendidikan yang dapat membantu anak dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga dapat mengembangkan berbagai potensi anak serta dapat mempersiapkan anak untuk memasuki pendidikan sekolah dasar. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, pada masa usia dini, anak memiliki tingkat kepekaan dan kemudahan menerima segala stimulasi dari lingkungannya. Untuk itu, dengan memberikan pendidikan bagi anak usia dini, dibutuhkan kemampuan yang lebih ekstra, karena pendidik harus terlebih dahulu mengetahui karakteristik dari masing-masing anak, sehingga penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Dalam mendidik anak usia dini, diperlukan kesabaran serta teknik khusus yang tepat, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Peran pendidik, orang tua, serta masyarakat sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian dan karakter pada anak usia dini. Bapak Ibu sekalian, para hadirin anak-anak sekalian, saya mau berbagi pengalaman saya sebagai ibu, sebagai mama yang diberikan tugas dan amanah dari seorang ibu yang harus meninggalkan anaknya karena harus kembali kepada Yang Maha Kuasa dan meninggalkan seorang anak di usia 1 tahun 6 bulan. Saat itu merupakan masa-masa yang sangat sulit untuk seorang anak dengan usia yang sangat dini untuk memahami semua kondisi yang dihadapi. Dan saya mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus mengambil tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, mengarahkan anak ini, mengganti peran seorang ibu, seorang mama yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Yayasan, bahwa ternyata peran mama itu luar biasa dalam membentuk karakter anak. Dan saya di tengah-tengah kesibukan yang begitu padat, tanggung jawab yang begitu besar, dan juga harus mendidik seorang anak tunggal saya juga, saya mengambil peran ganda dan menghabiskan semua waktu saya untuk bagaimana anak yang ada di dalam asuhan saya ini benar-benar mendapatkan semua yang dia butuhkan, kasih sayang, perlindungan, perhatian, dan tidak kekurangan apapun. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan waktunya, saat anak ini harus masuk dan mengikuti pendidikan usia dini, itu menjadi problem yang cukup berat untuk kami. Saya dan ayahnya sendiri harus memutuskan untuk bagaimana anak ini dapat menikmati pendidikan usia dini dengan kondisi kegiatan kami yang sangat padat. Dan dengan berbagai pertimbangan, akhirnya kami memilih TK Yosefa untuk menjadi tempat di mana anak ini akan dididik. Dan Bapak Ibu sekalian, awal saya mengantarkan anak ini ke sini dan diterima oleh Ibu Kepala Sekolah, apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah,
dia belum bisa menerima untuk bergabung dengan teman-temannya. Karena mungkin kami juga sebagai orang tua dengan keterbatasan waktu tidak memiliki banyak waktu untuk mengajarkan dia bersosialisasi dengan lingkungan. Dan lingkungan pertama untuk anak saya bersosialisasi adalah TK Yosefa. Sehingga butuh waktu dan butuh proses. Saat dia pertama datang ke sini, yang dia lakukan adalah mengintiri saya dari belakang saat saya antar ke ibu-ibunya. Dan ketika saya tinggalkan, dia menangis dan berteriak, "Mama, Mama, Jo tidak mau." Tetapi kami harus terpaksa untuk membentuk karakternya sejak itu. Dia harus mandiri dan bertanggung jawab di usianya yang sangat kecil. Dan dalam perjalanan waktu, saya terus mengikuti perkembangannya, menanyakan aktivitasnya di sekolah pada ibu guru, mengikuti lewat foto-foto yang dikirimkan. Dan di tahun-tahun pertama itu terasa berat untuk anak saya. Betul ya ibu guru ya? Terasa berat. Dia tidak respon terhadap teman-teman yang ada di sekitar. Bahkan dia harus dipangku oleh ibu guru selama proses pembelajaran kurang lebih setahun, Bapak Ibu. Dan itu saya pantau terus. Lewat laporan perkembangan anak, saya lihat perkembangan anak saya. Dan apa yang saya lakukan, saya membantu proses itu dengan mengenalkan dia kepada dunia yang lebih luas lagi. Dengan dibantu oleh anak saya yang kebetulan sangat mengasihi adiknya, membuat anak saya tumbuh dan lebih bisa untuk menerima situasi yang ada di sekitarnya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, di tahun kedua perkembangan itu mulai terlihat, dan itu sangat luar biasa. Saya melihat bahwa anak saya mampu dan sudah mulai terbiasa dengan situasi yang ada di sekitar. Laporan-laporan perkembangan belajar dari anak saya yang diserahkan oleh guru itu sudah luar biasa perkembangannya. Walaupun kemarin saya lihat ibu masih kurang di bahasa Inggris, tapi saya pikir ya itu biasa karena itu bukan bahasa ya belum belajar lagi ya Bapak. Tetapi sudah sangat luar biasa. Dan itu satu kebanggaan tersendiri bagi saya sebagai orang tua, bahwa saya tidak salah dalam memilih TK Yosefa untuk menitipkan anak saya, karena apa yang saya harapkan itu terpenuhi Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu dan para hadirin sekalian, mengakhiri sambutan saya di pagi ini, maaf sudah siang ya. Izinkan saya mewakili orang tua dari 24 anak didik TK Yosefa yang telah diwisudakan hari ini dan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi yang tulus tanpa pamrih dalam menanamkan ilmu dan membentuk kepribadian anak-anak kami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan bagi kita semua dalam peran sebagai orang tua, sebagai pendidik dan masyarakat dalam membentuk karakter dan kepribadian anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang berguna bagi Tuhan, dirinya sendiri, orang tua, masyarakat, serta nusa dan bangsa. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Shalom untuk kita semua. Sampai. Terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan dari orang tua murid. Selanjutnya kita akan masuk pada soinan lagu dan gerak dari anak-anak terkasih. Thank you.
mohon kesediaan dari Suster Martin PPAK untuk membawa kita dalam doa makan. Pada Suster Martin, silakan. Bapak Ibu, siswa-siswi yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa sebelum dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana. Bunda hati kudus. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kita syukur dan terima kasih dan berdoa kepadamu atas berkat cinta pernyataan yang kami hari acara kami ini sampai pada siang hari ini kami boleh melaksanakan kegiatan ini dalam kasih. Di siang hari ini dengan kebersamaan kami, cinta persaudaraan yang kami boleh ukur dan kami teman-teman ini siang hari ini dalam kegiatan kami ini, Tuhan Engkau senantiasa berkati dan teristimewa hidangan kasih yang sudah disediakan oleh orang tua bagi kami untuk menikmatinya. Semoga melalui hidangan makanan yang akan menyatu dengan tubuh kami, memberikan kepada kami kekuatan untuk melaksanakan tugas dan aktivitas kami. Teristimewa kami mohon berkat-Mu untuk aplikasi kami yang baru saja diwisudakan. Seluruh hidup dan kehidupan mereka semua, keluarga mereka, cita-cita dan perjuangan mereka kami persembahkan kepada-Mu lewat Bunda Hati Kudus. Semoga Bunda tetap mendoakan mereka, bagi keluarga, agar cita-cita yang akan mereka salurkan dan perjuangkan sungguh-sungguh dapat berkenan di hati-Mu. Tuhan, persembahkanlah doa-doa kami kepada-Mu melalui perantaraan Bunda Hati Kudus. Semoga Hati Kudus Yesus dikasihi di mana-mana selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat Suster Martin. Baik kepada Bapak Ibu tamu undangan untuk boleh dapat mengambil hidangan yang telah disiapkan. Selamat makan.